Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Hendra Permana. Saya Syara Median Cifahira. Saya Izatur Asyarifah Dewi. Saya Vero Sabira. Saya Mia Cahaya Lestari. Dan saya Laras Aprilia Pratiwi. Di sini kami akan melakukan percobaan dan menjelaskan hasil percobaan mengenai urinalisis pada sistem urinari yang meliputi 4 uji. Yang pertama yaitu pengujian fisis. Yang kedua ada penetapan klorida. Yang ketiga ada penetapan glukosa. Yang keempat ada penetapan protein. Serta melakukan pengujian kehamilan dengan HCG. Pengujian fisis bertujuan untuk menentukan organoleptis, pH urin, volume urin, dan bobot urin. Adapun hasil dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa urin tersebut berwarna kuning jernih, di mana urin tersebut yang berwarna kuning itu didapatkan karena adanya pigmen warna yaitu bilirubin. Kemudian untuk tingkat kejernihannya sendiri dari sampel urin tersebut itu sangat jernih. Kemudian untuk aromanya itu terdapat bau khas dari urin itu sendiri. Nah, adapun menurut Mari 2014 bahwa bobot urin yaitu antara 1,002 sampai 1,040 gram per mili. Kemudian untuk volume urin yang didapatkan dari sampel tersebut yaitu sekitar 60 mili, dan untuk pH yang didapatkan dari urin tersebut yaitu 7, dan itu termasuk pH normal karena rentang pH normal dari urin yaitu sekitar 4,8 sampai 7, kesimpulannya yaitu bahwa urin tersebut termasuk urin normal karena dilihat dari penentuan fisis yang telah dilakukan. Penetapan glukosa urin. Adapun tujuan pada praktikum ini yaitu menentukan ada tidaknya glukosa dalam sampel urin. Untuk mengetahui perubahan warna urin sesuai kadar glukosa, urin dicampurkan dengan diegen Benedict dan dipanaskan selama beberapa saat. Kemudian dibandingkan perubahan warna yang terjadi. Warna larutan pada sampel menunjukkan warna biru. Menurut Kim 2017, warna biru atau tidak terjadi perubahan warna pada urin menandakan bahwa kadar glukosa kurang 1%, sedangkan perubahan warna hijau menjadi kuning menandakan kadar glukosa sekitar 2% sampai 3%. Perubahan warna urin menjadi coklat menandakan kadar glukosa yang tinggi, yaitu sekitar 35% sampai 40%. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tidak terdapat kandungan glukosa dalam sampel urin yang diujikan. Penetapan klorida yang bertujuan menentukan adanya kandungan klorida dalam sampel urin. Pada urin yang telah dilakukan uji terbentuk endapan putih. Hal ini karena adanya pengikatan ion Cl- oleh senyawa perak nitrat, sehingga hal ini menunjukkan adanya kandungan klorida dalam urin. Menurut Denawijaya pada tahun 1995, klorida merupakan elektrolit yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, serta mempertahankan volume darah normal, tekanan darah, dan pH cairan tubuh. Jadi kesimpulannya terdapat klorida dalam urin yang diujikan. Pada percobaan uji urin protein bertujuan untuk menentukan adanya kandungan protein dalam sampel urin. Percobaan uji protein urin merupakan pengujian kadar protein secara kualitatif dengan menggunakan asam asetat 6% berdasarkan tingkat kekeruhan urin. Tingkat kekeruhan inilah yang menjadi indikator kadar protein. Adapun hasil yang diperoleh pada percobaan uji protein ini yaitu menunjukkan hasil yang negatif uji kandungan protein karena ditandai dengan tidak adanya kekeruhan pada urin. Hal tersebut
menunjukkan atau menandakan kenormalan kandungan urin yang dimiliki sampel A. Jadi dapat disimpulkan pada percobaan ini tidak terdapat protein pada urin setelah diuji secara kualitatif. Penetapan uji kehamilan. Tujuannya adalah mendeteksi kehamilan dengan adanya HCG pada sampel urin. Deteksi adanya HCG di dalam urin membantu untuk mengetahui adanya kehamilan. Deteksi HCG menggunakan metode imunokromatografi, yaitu reaksi antara urin wanita hamil yang mengandung alfa dan beta HCG atau monoklonal HCG lengkap dengan anti alfa dan beta HCG pada test line dan kontrol line pada stick test. Pada percobaan ini digunakan 3 sampel, yaitu sampel A dengan usia kehamilan 4 bulan dan sampel B dengan usia kehamilan 2 bulan serta sampel C dalam kondisi tidak hamil. Dihasilkan bahwa sampel A dan B menghasilkan 2 garis berwarna merah, di mana menurut Mutiharti tahun 2013, 2 garis berwarna merah dihasilkan karena ketika stick test dimasukkan ke dalam urin, maka urin akan meresap secara kapiler, menyebabkan terjadinya ikatan antara urin yang mengandung alfa dan beta HCG dengan anti alfa dan beta HCG pada urin. Pada T-line dan C-line menghasilkan 2 garis merah. Sedangkan pada sampel C hanya menghasilkan 1 garis berwarna merah pada bagian C-line. Hal ini menunjukkan bahwa hasilnya negatif karena tidak terdapat reaksi antara monoklonal HCG lengkap dengan anti-alfa dan anti-beta HCG pada stick test. Dari kedua sampel positif A dan B dihasilkan garis merah yang lebih tebal dan terang pada sampel A, yang menandakan bahwa kadar HCG yang lebih banyak dibandingkan pada sampel B. Akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti, yang dimana hal ini menjadi salah satu kelemahan dari pemeriksaan HCG tersebut secara imunokromatografi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HCG dapat terdeteksi pada sampel A dan B yang merupakan sampel urin wanita hamil, sedangkan pada sampel C tidak terdeteksi adanya HCG.